Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahadian. Terima kasih Pak, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa bertemu Pak Andoko hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Andoko saya minta untuk menjadi pengamat saya. Apa bisa Pak? Iya. Terima kasih Pak sudah mempercayakan saya untuk mengamati Pak Rahadian nanti untuk berpraktek coaching kepada rekannya. Nah, di situ kompetensi apa yang ingin Pak Rahadian kembangkan? Baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu hadir penuh Pak. Yang kedua yaitu menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu saya ingin menyampaikan nanti penilaian pertanyaan berbobot terhadap rekan coach saya. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut yang Pak Rahadian sebutkan, mulai dari hadir penuh, terus kemudian sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang ingin Pak Rahadian kembangkan? Baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, sekaligus saya nanti juga ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada rekan saya Pak, mungkin nanti bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang rekan saya hadapi Pak Andoko. Iya, jadi seperti itu ya Pak Rahadian ya. Pak. Untuk sebagai observer mengamati Pak Rahadian untuk berpraktek coaching, ya, sebelumnya izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian ya Pak ya. Pak. Untuk yang pertama yang Pak Rahadian sebutkan tadi yaitu kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan rasa. Nah, dalam menggunakan alur Tirta yaitu meliputi tujuan yang ingin dicapai ke proses coachingnya Pak Rahadian dengan rekannya. Setelah itu melakukan identifikasi masalah dulu Pak, kemudian dilanjutkan untuk memberikan atau menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan. Setelah itu kompetensi ataupun tanggung jawab yang ingin dilakukan berkelanjutan. Nah, sehingga selain itu dari apa yang Pak Rahadian nanti terapkan melalui metode Tirta membantu seorang coach dalam menemukan solusinya. Seperti itu ya Pak ya. Sudah mengerti ya Pak ya. Sangat Pak ya, yang Pak Andoko tadi sangat lengkap dari mulai kita menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching, terus merencanakan, mengidentifikasi masalah, merencanakan dan menjadi tanggung jawab. Nah, itu sangat bagus Pak, saya kira untuk diterapkan Pak. Terus kira-kira harapan yang diinginkan Pak Rahadian dalam menerapkan coaching kepada temannya apa Pak? Saya ingin supaya kehadiran saya sebagai coaching itu bisa memberikan solusi Pak atas permasalahan coaching dari rekan saya tersebut, sehingga kami bisa saling sharing, bisa saling berbagi, dan nanti hasil pengamatannya saya minta untuk Pak ya, umpan baliknya untuk saya Pak ya. Saya juga masih belajar Pak ini Pak. Iya. Jadi seperti itu ya Pak Rahadian ya. Semoga praktek yang dilakukan Pak Rahadian coaching kepada temannya mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan alur Tirta yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya. Terima kasih atas kesediaannya Pak Andoko. Demikian Pak dari saya, nanti setelah ini mohon untuk Pak ya tetap menunggu kami. Setelah ini rekan saya rencana mau masuk ke sini untuk mengikuti kegiatan coaching gitu loh Pak. Iya pasti Pak, saya akan mengamati proses coachingnya Pak Rahadian dengan rekannya. Terima kasih Pak Andoko. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuliani, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bu. Terima kasih.
Pak Radian, tujuan saya menemui Pak Radian ini tadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan terkait permasalahan saya, Pak. Oke, monggo Bu, saya siap mendengarkan. Mudah-mudahan apa itu eh, apa yang menjadi percakapan kita menjadi bermanfaat, Bu. Mungkin saya bisa bertanya terlebih dahulu, Bu. Apa tujuan dari apa percakapan kita hari ini, Bu? Jadi begini, Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dengan anak didik saya. Oke. Jadi salah satu anak didik saya itu kalau saya amati dari penilaian Iya. saya itu dia itu sebenarnya itu pandai, cerdas. Gitu. Hanya saja untuk sosialnya itu yang kurang Iya. karena mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang membuat fokus dan sosialnya itu kurang. Oke, berarti Bu Yuliani hari ini ingin mengobrol dengan saya untuk mendapatkan ide, Bu, ya, Iya. bagaimana untuk meningkatkan keterampilan sosial dari peserta didik Bu Yuliani yang dirasa masih kurang tersebut gitu, Bu, ya. Iya. Ya, kalau saya boleh tahu, Bu, apa nanti yang menjadi indikator atau keinginan dari Bu Yuliani dari percakapan kita nanti, Bu, supaya apa itu ada arahnya, dalam artian itu percakapan kita nanti inginnya meningkatkan apa atau ingin memberikan keterampilan apa kepada peserta didik begitu, Bu. Harapannya gimana, Bu? Harapan saya nanti setelah percakapan ini nanti saya bisa menemukan solusi agar nanti untuk anak yang saya harapkan ini nanti bisa memiliki keterampilan sosial dan juga fokus terhadap apa yang menjadi pembicaraan ketika dia bersosialisasi. Oke, baik, Bu. Berarti Bu Yuliani menginginkan supaya indikator keberhasilan dari anak tersebut yaitu yang pertama bisa menjadi fokus dan memiliki keterampilan dalam bersosialisasi. Kira-kira pada tahap sekarang ini pada skala berapa, Bu, upaya yang sudah dilakukan untuk apa itu memberikan keterampilan keterampilan apa itu sosial dan fokus terhadap peserta didik tersebut, Bu? Kalau menurut saya nilai yang sudah saya istilahnya yang sudah saya lakukan itu masih di 5, Pak. Oh, di 5. Iya, 5. Karena untuk upaya-upaya yang sudah saya lakukan itu masih istilahnya peningkatannya itu masih kurang. Oke. Masih 5, Bu, karena peningkatannya dirasa masih kurang dan perlu waktu juga, Bu, ya, untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Kalau Bu Yuliani bisa bercerita, Bu, mungkin saya boleh tahu, Bu, background dari peserta didik tersebut itu seperti apa, Bu? Untuk backgroundnya itu anak tersebut itu lahir di keluarga yang memang istilahnya kurang perhatian kemungkinan, Pak, ya. Karena dari orang tuanya yang kerjanya itu di luar kota, sehingga dia di sini tuh dititipkan pada neneknya. Nah, karena neneknya itu juga seorang petani yang mengharuskan nenek sama kakeknya itu pergi ke sawah, sehingga ketika waktu masih kecil itu dia sering ditinggal sendiri di rumah dan tidak boleh bermain ke rumah tetangganya ataupun tanamannya, sehingga dia dikunci di dalam rumah, dari luar itu dikunci. Yang penting di dalam ada makanan, minuman dan lain sebagainya, mainan, lalu ditinggal ya seperti ya istilahnya kalau dia nangis dan apa tidak ada yang mendengar, istilahnya seperti itu, Pak. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sangat kasihan sekali sebenarnya dari anak tersebut, Bu, ya, di mana orang tuanya bekerja di luar kota sehingga apa itu dititipkan kepada kakek dan neneknya yang bekerja di sawah, sehingga perhatian dari anak tersebut menjadi kurang begitu. Berikutnya, Bu, langkah apa yang bisa mungkin nanti yang akan dilakukan oleh Bu Yuliani untuk meningkatkan keterampilan sosial dan juga fokus anak tersebut, Bu? Ya, untuk langkah-langkahnya itu yang sudah saya lakukan itu sebenarnya sebatas istilahnya dari dalam dulu. Jadi dari dalam sekolah dulu anak-anak teman-temannya itu saya suruh untuk mengajak komunikasi untuk sosialnya supaya. Tapi ternyata tetap saja itu tidak ada perubahan. Adapun masih hanya sedikit sekali. Karena memang itu sudah dari kecil sehingga menjadi pembiasaan untuk anaknya. Jadi mau tidak mau ini saya harus kembali ke akarnya, yaitu keluarga. Jadi itu tadi. Jadi saya setuju sekali apa yang dilakukan oleh Bu Yuliani bahwa
untuk mengatasi hal tersebut perlu waktu lama dan juga perlu komunikasi juga Bu ya dengan orang tuanya, Iya. biar bagaimanapun tanggung jawab mendidik anak itu merupakan tugas dari orang tua. Berikutnya Bu, untuk upaya Bu Yuliani dari sisi di sekolah ya, dalam artian itu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah maupun juga rekan-rekan yang ada, rekan-rekan anak tersebut yang ada di kelas Bu, bagaimana Bu itu? Untuk yang di kelas anak-anak yaitu tadi tetap jalan untuk komunikasi dengan anaknya. Iya. Dan saya juga minta bantuan untuk sama rekan bu guru agar membantu saya dalam memecahkan solusi ataupun nanti mendampingi saya ketika bertemu dengan orang tuanya, karena menyampaikan kepada orang tua itu juga tidak mudah Pak, gitu. sehingga menyadarkan mereka akan pentingnya untuk komunikasi dengan anak itu juga. Dan saya juga akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sebagai pimpinan saya untuk langkah-langkah selanjutnya. Baik Bu, jadi selama ini di sekolah juga sudah diupayakan Bu ya untuk rekan-rekannya untuk bisa mengajak anak tersebut bersosialisasi, tetapi belum sepenuhnya berhasil gitu Bu ya. Terus utamanya tadi yang sampai oleh Bu Yuliani, yaitu Bu Yuliani ingin menghadirkan orang tua. Rencana kapan Bu menghadirkan orang tua dari anak tersebut yang di luar kota tersebut Bu? Mungkin rencananya minggu ini Pak, maksimal minggu depan, karena saya juga butuh konfirmasi juga dengan orang tuanya kapan waktunya yang beliaunya bisa untuk hadir ke sekolah. Berarti menunggu dari konfirmasi juga orang tuanya Bu ya. Terus berikutnya itu rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Yuliani kan sudah, tetapi maksudnya sudah ada perencanaan. Terus nanti skala berapa Bu antara 1 sampai 10 setelah hal tersebut dilakukan, itu apa yang ingin dicapai oleh Bu Yuliani supaya progresnya ada peningkatan itu. Skalanya berapa Bu? Untuk skala 8 dan seterusnya. Oh gitu Bu, saya tunggu Bu ya, itu sepertinya perlu proses yang panjang juga Bu ya, karena siswanya juga menjadi lebih pendiam Bu ya, dan juga kurang fokus setelah 30 menit. Luar biasa sekali Bu apa itu diupayakan oleh Bu Yuliani untuk membantu anak tersebut. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Saya tunggu nanti hasilnya, tolong saya dikabari juga Bu ya. Mudah-mudahan itu juga bisa saya gunakan untuk nanti kalau di sekolah saya mengalami kondisi tersebut, saya bisa sharing juga ke rekan-rekan yang lain. Bu Yuliani, ya nanti saya akan cerita Pak. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita diskusi hari ini? Ya alhamdulillah, untuk perasaan saya sudah lega dan saya bisa merasa keputusan yang saya ambil ataupun solusi yang saya ambil nanti bisa dikuatkan oleh jenengan, sehingga itu menguatkan saya Pak untuk langkah selanjutnya. Yakin Bu ya dalam melaksanakan upaya tersebut bahwa sudah berada di garis yang benar itu Bu ya. Saya tunggu loh Bu nanti kabar dari progresnya. Iya Pak, setelah ini saya akan merancang untuk istilahnya bagaimana nanti saya berkomunikasi dengan orang tuanya. Terima kasih Pak atas kucingnya hari ini. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Bu, monggo Bu melanjutkan aktivitas. Pun Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahadian. Bagaimana hasilnya coaching dari praktek hari ini? Luar biasa sekali Pak, dimana Bu Yuliani menyampaikan tujuannya, menyampaikan tadi kami juga memperoleh identifikasi permasalahan Pak yang menjadi siswa tersebut itu tidak memiliki keterampilan yang komunikasi yang kurang Pak, dan juga kurang fokus. Terus tadi Bu Yuliani juga sudah menyampaikan rencana aksi yang dilakukan, dan juga sudah menyampaikan yaitu bertanggung jawab juga Pak, rasa yang bertanggung jawab itu Pak. Jadi proses coachingnya sudah berjalan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, berkat tadi loh Pak Handoko menyampaikan dari
alur tirta alurnya. sehingga saya coba terapkan itu kok mudah itu digunakan Pak. Iya. Nggih. Jadi begini Pak, mungkin dari setelah apa yang sudah Pak Rahadian lakukan proses coachingnya dengan temannya, mungkin ada tanggapan atau penilaian dari si coachingnya Pak, seperti Oke. apa? Bisa diceritakan? Nggih, tadi si Koji atau Bu Julian itu menceritakan kepada saya bahwa setelah menyampaikan permasalahannya itu menjadi lebih lega Pak. Lebih lega. Dan juga menjadi lebih mantap dalam merencanakan apa itu aksi kedepannya, di mana Bu Juliani akan menghadirkan dari orang tua siswa seperti tersebut itu. yang bekerja di luar kota Pak. Iya. Jadi biar bagaimanapun kan Bu Juliani menyampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu utamanya ada pada orang tua Pak. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi sedikit membuat Bu Juliani itu menjadi mengetahui permasalahan yang ada di anak tersebut dan lebih memantapkan rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Juliani. Oke, Gitu, Pak. iya iya. Baik Pak, dari apa yang sudah saya amati tadi, mulai dari awal sampai akhir, izinkan saya itu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya yang sudah saya lakukan terkait dari hasil coaching yang sudah Pak Rahadian lakukan. Intinya yang sudah Pak Rahadian lakukan itu sudah bagus, sudah menerapkan alur tirtanya, mulai dari tujuannya, terus identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian sampai dengan tindak lanjut ke depannya. Namun di sini perlu sedikit catatan Pak dari saya terkait dengan apa yang sudah saya amati atau observasi dari kegiatan Pak Rahadian. Untuk yang pertama yaitu Pak Rahadian perlu berlatih lagi ya Pak ya. Betul Pak. Perlu berlatih lagi agar nanti ketika memberikan pertanyaan yang berbobot itu semakin mantap lagi. Betul Pak, itu yang saya harapkan tadi. Pak Handoko bisa mendampingi saya sehingga apa yang menjadi kelemahan saya itu bisa diketahui Pak. Karena kalau saya sendiri kan kurang bisa tuh Pak menilai diri saya sendiri. Terus selain itu Pak, yang saya tangkap di sini yang lebih penting adalah dari proses coaching adalah seorang coach itu bisa menemukan solusi dari proses coachingnya. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Pak Rahadian, hadir penuh waktu, kemudian sudah mendengarkan aktif sehingga apa yang disampaikan seorang coach itu Pak Rahadian tangkap dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang baik pula sehingga seorang coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Pak. Terus kira-kira Pak, langkah atau harapan kedepannya itu seperti apa dari proses coaching hari ini Pak? Terima kasih Pak Handoko atas masukannya, luar biasa sekali. Terima kasih saya Pak. Untuk kedepannya saya akan terus berlatih Pak untuk menjadi seorang coaching yang baik. Saya ingin bisa lebih mengidentifikasi dan juga membantu coach saya dalam menentukan permasalahan sendiri Pak. Oleh karena itu saya akan meningkatkan keterampilan saya Pak, di mana saya harus membuat pertanyaan yang berbobot itu harus ada dasarnya kan Pak ya. Saya ingin mengikuti pelatihan baik itu lewat webinar, lewat komunitas belajar yang ada di sekolah kami maupun di KKG, dan juga saya akan lebih mengasah keterampilan saya Pak siswa gitu, sehingga keterampilan tersebut tidak hanya sampai sini saja tetapi terus berkembang dan mungkin saya bisa menularkan keterampilan coaching dengan alur tirta yang disampaikan oleh Pak Handoko tadi kepada rekan sejawat Pak, biar semakin bermanfaat Pak Handoko. Iya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Untuk harapannya ke depannya. Terus di sini saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga menunggu Pak, menunggu
perubahan proses coachingnya untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, Pak. Seperti itu. Nanti akan saya sampaikan, Pak, itu tindak lanjut dari coaching yang sudah saya lakukan ini. Nanti saya juga mohon untuk Pak Handoko mendampingi kami lagi. Pasti Pak, pasti Nggih. saya luangkan waktunya untuk perhatian. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Nggih. Ini saya pamit dulu, Pak. Mohon Iya. maaf sudah mengganggu Pak Handoko dan juga menyita waktu Pak Handoko. Iya, sama-sama Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.